أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Jemaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama mengharap ridho, rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Ibu-ibu juga gimana ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita ikhtiarkan, apa yang kita perjuangkan dari hari pertama Ramadan hingga sekarang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima apa-apa yang telah kita perjuangkan. Amin. Perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Alhamdulillah, kegiatan pesantren kilat, pesantren kilat anak yang bertemakan belajar adab terhadap orang tua dari kisah Luqman terhadap putranya, insyaallah akan memasuki penutupan esok hari, yang mana selain kita menghafal dan mempelajari ayat-ayat tentang adab kepada orang tua, kita juga telah melaksanakan beberapa lomba, diantaranya lomba azan, kaligrafi serta pial dacil tadi siang, dan insyaallah besok akan dilakukan penutupan. Kemudian kembali bagi jamaah yang akan mengikuti itikaf, dipersilakan untuk mendaftar kepada ketua bidang itikaf yaitu Pak Rusiana. Kemudian bagi bapak-bapak juga kami terbuka bagi bapak-bapak yang hanya akan mengikuti itikaf malamnya saja, terbuka untuk umum juga. Akan tetapi untuk internal diterima hanya 15 peserta. Kemudian insyaallah ia akan mengisi ceramah juga imam tarawih pada malam kali ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Daristamin MPD. Beliau adalah salah satu ustadz kami yang alhamdulillah setelah memperjuangkan Rudi juga pribadi ketika Rudi SMK dulu hingga sekarang, alhamdulillah Allah menunjukkan jalan kepada ke masjid ini, alhamdulillah hingga sekarang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada DKM Al-Muhajirin juga jemaah sekalian yang telah mendonasikan atau bersedekah untuk pendidikan Rudi dan juga keperluan pribadinya dan keluarga. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz Dr. Daristamin MPD, beliau adalah seorang Quranic Counseling Developer, kemudian konsultan pengembangan pendidikan Islam, dan telah mendirikan beberapa pesantren juga sekolah-sekolah. Kemudian beliau adalah seorang trainer Al-Barqi, metode cepat belajar membaca Al-Quran. Kemudian pegiat parenting Islam, dan beliau sebagai ketua program studi BKPI Staipi Persis Garut. Insyaallah akan membawakan tema bagaimana menumbuhkan generasi cinta masjid dan Al-Quran. Bagaimana menumbuhkan generasi cinta masjid dan Al-Quran. Kepada beliau kami persilakan. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hadirin
Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi, juga anak-anak yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita di malam ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk taat patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu keutamaan dalam hidup, yaitu melaksanakan salat Isya. Dan ini merupakan bagian dari hal yang akan membawa kita kepada akhir yang membahagiakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Qur'an, kita akan memasuki juz ke-27. Kemudian kita buka nanti di halaman 531. Kita akan menjumpai di halaman itu awal surah ke-55, yaitu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ini 78 ayat, terentang dari halaman 531 sampai 534. Hadirin jamaah rahimakumullah, di surah ini ada satu ayat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diulang sampai 31 kali. Ayatnya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata ala'i sendiri, yang ala'i, lafadznya ala'i dalam Al-Qur'an itu diulang 34 kali oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 surah. 31 ayatnya itu ada di surah Ar-Rahman. Satu ayatnya lagi ada di surah An-Najm ayat 55. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tatamara. Satu ayat lagi atau 2 ayat lagi ada di surah Al-A'raf. Satu di ayat ke-69, satu lagi ayatnya di ayat ke-74. Akhir ayatnya adalah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Satu ayatnya lagi di 74, fadhkuru ala Allahi fala wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ayatnya berkaitan dengan perintah agar kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat nikmat Allah itu adalah syarat agar kita atau untuk kita mendapatkan muflih, keberuntungan, kemenangan, sukses. Di ayat yang ke-74 kita diperintahkan mengingat nikmat-nikmat Allah, kemudian kita dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tunda pembahasan mengenai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini. Tapi kita coba fokus ke ayat pertama dan keduanya saja, karena waktu kita terbatas. Tetapi yang terbatas ini kita coba mendapatkan mutiara yang berharga dari Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, surah Ar-Rahman diawali dengan asma Allah dari 99 nama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama surahnya adalah Ar-Rahman. Ayat keduanya Allamal Quran. 2 ayat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat kedua, Allamal Quran. Dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Sesederhanakah itu kemudian Allah memberitahu kepada kita bahwa Dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran itu? Ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba membaca tafsir dan mentadaburi ayat ini, Allamal Quran, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa yang boleh jadi sebagian besar kita tidak menyadarinya bahwa itu terjadi pada diri kita. Dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Maksudnya apa? Ternyata luas hadirin jamaah rahimakumullah.
penafsiran dari ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ada paling tidak dua hal dalam lafaz di ayat 'allamal Qur'an ini. Pertama, 'allamal Qur'an maksudnya Allah Subhanahu wa taala ternyata yang telah memudahkan kita untuk mengucapkan kata-kata, huruf-huruf, lafaz-lafaz bahasa Arab dalam Al-Qur'an di seluruh dunia. Oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan saraf dan otot di mulut kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat, huruf-huruf bahasa Arab Al-Qur'an. Siapa kita? Orang Arabkah? Bukan. Kita lahir jauh dari Jazirah Arab. Bahasa kita, bahasa ibunya bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Dalam teori linguistik, bahwa saraf dan otot di mulut kita itu akan lentur kalau biasa diucapkan, dipakai untuk mengucapkan bahasa ibu. Umumnya kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini mungkin ya, ini husnudzonnya belajar Al-Quran ini sudah usia-usia sepuh begitu ya. Belajar bahasa Arab pun sekarang-sekarang ketika aktif di masjid. Belum sebagian pernah pesantren, tapi rata-rata umumnya kita jarang atau belum pernah pesantren sampai tuntas. Belajar bahasa Arab pun dulu waktu madrasah di dunia. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan saraf dan otot di mulut kita ini begitu mudah mengucapkan huruf-huruf makhraj dan sifat huruf bahasa Arab, terutama bahasa dalam Al-Qur'an. Mudah sekali. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, hasil penelitian di komunitas Arabul Quran di Mesir itu mereka menemukan fakta bahwa banyak orang Arab yang sehari-hari berbicara bahasa Arab tapi tidak fasih membaca Al-Quran. Makanya mereka membuat proyek yang disebut dengan Arabul Quran, menemukan metode membaca Al-Quran yang disebut dengan metode tahajji Nurul Bayan di Tahajjul Quran. Masya Allah, Fathur Rahman paketnya itu. Untuk siapa itu? Untuk orang Arab yang tidak bisa baca Al-Quran, padahal bahasa mereka sehari-harinya bahasa Arab, tapi mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran ternyata mereka pun bermasalah. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, hikmahnya ini 'allamal Quran itu Allah ternyata yang telah memudahkan untuk kita saraf dan otot di mulut kita ini mudah mengucapkan huruf-huruf dalam kalimat Al-Quran. Bersyukurlah. Dan ini berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. Orang Amerika, orang yang jauh dari Arab pun begitu mudah mereka. Lidahnya itu kalau di mulutnya, kalau belajar Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan. Dan yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, dari kata 'allamal Qur'an ini, mau banyak mau sedikit, tentu kita punya hafalan Al-Quran yang dipakai untuk sholat kita. Dan umumnya bapak-bapak yang secara fisik usianya di atas 60 tahun atau para pemuda yang 45 tahun, umumnya bacaan yang kita pakai dalam sholat munfarid ketika sholat sendiri itu umumnya yang kita pelajari pada saat kita dulu diniyah kan? Iya kan? Sampai sekarang ingat terus ya. Tapi kalau sekarang belajarnya pasti mudah lupa. Ini menunjukkan bahwa belajar yang Al-Quran yang paling bagus itu di usia the golden age gitu. Di usia anak-anak ini. Makanya anak-anak ini program Al-Quran harus digiatkan terus ya, ditingkatkan terus, digebiarkan terus. Karena saat yang bagus. Buktinya kita sekarang hafalan yang ada dalam memori kita hari ini yang dulu ternyata. Kalau yang sekarang lupa lagi begitu ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa 'allamal Qur'an pun itu berkaitan dengan bahwa Allah lah yang telah memudahkan kita bisa menghafal Al-Quran. Padahal itu bukan bahasa kita. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim, sebagai orang yang mengimani Al-Quran sebagai kalamullah.
Yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Ar-Rahman ini dengan sifatnya Ar-Rahman? Bahkan lafaz Ar-Rahman ini, asma Ar-Rahman ini mengawali surah pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Allah mengawalinya dengan Ar-Rahman, tidak yang lain? Nah hadirin jamaah rahimakumullah, ringkasnya, singkatnya, ketika Ar-Rahman mengawali lafaz atau ayat 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, Allah memulainya dengan kata Ar-Rahman, bahwa siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik dia sebagai pembelajar dan terutama pengajar, mau bapaknya, mau ibunya, mau guru di masjid, satu sifat yang harus dimiliki, yaitu sifat kasih sayang. Jadi kalau mau jadi guru ngaji, jangan galak. Jangan galak baru itu harus Ar-Rahman. Yang dikemukakan adalah Ar-Rahman. Kalau guru ngaji sudah galak, jangan salahkan kalau anak-anak kita jauh lari dari Al-Quran. Ini program ini penting. Jadi melatih guru-guru Al-Quran, bukan sekadar dia pandai mengajarkan, tapi juga pandai melakukan pendekatan kasih sayang kepada murid-muridnya. Begitupun kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mengajarnya itu harus penuh dengan metode yang sesuai dengan usia mereka. Ar-Rahmannya tetap menjadi ruh. Lalu jamaah, intinya segala sesuatu yang dilekatkan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Malaikat paling mulia itu Jibril alaihissalam, karena mendapatkan tugas menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar, karena di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan dari arasy-Nya, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan risalah Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan, ditempeli, didekatkan kepada Al-Quran, maka pasti akan mulia. Kita pun sama. Ketika pribadi kita, keluarga kita lekat dengan Al-Quran, insya Allah pribadi kita, keluarga kita akan menjadi pribadi yang mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian saja, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi saya secara pribadi, juga hadirin jamaah rahimakumullah. Jadikan Al-Qur'an sebagai hiasan kita di rumah. Pendengaran kita, ucapan kita tidak lepas dari yang bernuansa Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maitan illa rahimtah, wa la sihran illa bataltah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma antiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina minan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal min sa'iri a'malina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatulillah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istaqimu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سبحانك اللهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحانك اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Istaqimu. Allahu Akbar. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban dhawata afnan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraqin wa janal jannataini dan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar.